wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Manar yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa'a annal qabra awwalu manazilil akhirati. Bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan bahwa sesungguhnya kubur itu, alam kubur itu adalah permulaan persinggahan akhirat. Jadi gerbangnya akhirat lah kalau bahasa kita. Wa fil buka'i indahu, dan menjelaskan berkaitan dengan nangis di sisi kuburan. Wa fi hukmihi wal isti'dadilah, dan berkaitan dengan hukumnya serta persiapan untuk menghadapi kematian. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, saat ini kita tinggal di tempat yang disebut dengan ardun, bumi. Di tempat kita tinggal sekarang ini namanya ardun, bumi. Sifat kehidupan di bumi ini dunia. Jadi dunia itu sifatnya. Dunia dari kata dana artinya pendek, sebentar. Berarti mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, semua kita harus lanjut ke alam berikutnya, namanya alam apa? Barzakh. Nah, alam barzakh itu adalah awwalu manazilil akhirati. Babak pertama kita mulai masuk ke alam akhirat namanya. Alam kuburnya ya. Kalau kuburannya masih dunia. Kuburan yang kalau kita ziarah itu masih dunia kalau kuburannya itu. Tapi kalau alam kuburnya itu sudah akhirat. Makanya di sana ada kehidupan. Sebagaimana di dunia ini ada kehidupan, di sana juga ada kehidupan. Ya tentu berbeda, tidak sama dengan kehidupan yang ada di dunia ini. Kita nggak usah jauh-jauh ngomong barzakh. Sering saya contohkan di sini misalnya, kehidupan kita di dunia ini saja dengan di alam rahim itu sudah berbeda. Kita di dunia ini makan minum melalui mulut, bernafas melalui hidung. Sementara di rahim kita makan minum bernafas melalui plasenta. Ya kan? Terus kalau kita makan minum mesti pup. Kalau bayi dalam kandungan tidak boleh pup. Kalau pup nanti ketubannya kotor. Biasanya saya bukan dokter, tapi saya kata dokter. Saya bukan dokter, tapi yang ngomong ke saya dokter. Kalau sampai bayi pup itu berarti stres atau kena virus, kata dokter itu gitu. Makanya ketuban kotor itu kalau kata dokter yang ngomong ke saya, namanya Dr. F. Sustini namanya. Nah, beliau mengatakan itu bukan karena jamu ketuban kotor itu, tapi karena bayinya pup atau pipis. Biasanya itu dikarenakan bayi itu stres atau kena virus biasanya. Itu kalau kata beliau begitu. Ya kalau kita nggak pup, dipaksa pup karena
bahaya kan, secara sunatullah bahaya. Kita nggak pipis itu dipaksa pipis, itu seperti itu. Jadi itu bedanya. Kalau bayi mau lahir, kepala di bawah apa di atas? Kalau kepala di atas, dokter ngomongnya apa? Sungsang. Kalau kita sungsang itu kalau kepala di bawah kan. Kalau kita ada kepala di bawah itu jaran kepang itu. Ini istilah ya. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, kaidah yang ada di alam rahim sama di alam dunia ternyata beda. Apalagi alam barzah. Itu pasti juga berbeda. Tapi ada kehidupan di sana. Ada kehidupan, dan sebagaimana di dunia ada yang bahagia, ada yang sedih. Di sana juga sama, ada yang bahagia, ada yang sedih. Secara umum petanya sederhana ya, secara umum. Kalau yang baik ada di Iliyin, kalau yang kafir dan juwahat ada di Sijin. Itu secara umum petanya itu. Kalau menggunakan pendekatan Al-Qur'an. Kalau pakai pendekatan penjelasan para ulama, ada istilah kubur itu raudhah miryadil jannah, laksana taman-taman surga. Tapi juga ada kubur itu yang laksana hufrah min hufarin niron, itu penjelasan para ulama. Jadi ada kubur itu seperti jurang-jurang neraka. Yang menarik adalah, saya lupa yang mengatakan ini, tapi seingat saya kalau bukan Imam Al-Qurtubi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kalau nggak Imam Al-Qurtubi rahimahullah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yang mengatakan ini. Saya lupa. Karena saya pernah ngajar juga kitab Ad-Da' wa Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Saya lupa kalau nggak Imam Al-Qurtubi, Ibnu Qayyim yang mengatakan rahimahullah. Saya lupa yang mana. Intinya gini, tapi ada loh kata para ulama, barzah itu yang nggak stabil. Jadi kalau yang tadi kan stabil taman-taman surga terus, yang satu stabil jurang-jurang neraka terus. Tapi ada kubur itu sesekali dia menjadi taman-taman surga, tapi sesekali dia menjadi jurang-jurang neraka. Rupanya dia semasa hidup itu punya amalan-amalan kebaikan yang terus mengalir pahalanya, namanya sedekah jariyah. Tapi rupanya dia juga punya dosa jariyah. Jadi dosa yang terus mengalir. Nah, dalam hal ini dikatakan misalnya ya di jam-jam sholat kuburnya menjadi taman-taman surga karena dia rajin nyumbang masjid, nyumbang musola, nyumbang majelis taklim, senang dia nyumbang begitu, sehingga kuburnya dengan izin Allah di jam-jam sholat itu jadi taman-taman surga. Tapi jam 10 ke atas itu, jam 10 malam ke atas, kuburnya itu jadi jurang-jurang neraka. Rupanya dia dulu master main gaple, ngajari orang-orang untuk main gaple, ilmunya bermanfaat gitu. Tapi masalahnya kan main gaple maksudnya, atau ngajari yang nggak bener yang lain lah atau apa itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Lah itu ada istilah ya dosa jariyah itu, naudzubillah min syarri dzalik. Memang ada ustaz dalilnya dosa jariyah, ada. An-Nisa ayat 85 itu. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Siapa yang berikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan tersebut atau yang ditolong tersebut. Dan siapa yang berikan pertolongan yang buruk, maka dia akan dapat dosa yang sama dengan yang ditolong tersebut atau pertolongan tersebut. Kalau dalam hadis Sahih Muslim disebutkan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha bighairi an yanqusa ila yaumil qiyamah. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruhu wa wizru man amila biha bighairi an yanqusa ila yaumil qiyamah. Jadi siapapun yang berikan contoh yang baik dalam Islam, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikitpun sampai hari kiamat. Dan barang siapa yang memberikan permulaan yang buruk dalam Islam, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikitpun sampai hari kiamat. Nah, disinilah kadang orang bertanya, waduh Ustaz, kan masing-masing kita punya masa lalu Ustaz. Mungkin, mohon maaf ya, mungkin di antara kita ada yang punya masa lalu mencontohkan yang tidak baik misalnya, atau mengajarkan yang tidak baik, atau menjadi teladan yang tidak baik. Bagaimana kalau begini? Apakah dosa kita terus mengalir kalau
kita tidak tobati? Jawabannya iya, masih terus mengalir. Kalau itu masih dilakukan oleh orang lain juga gitu maksudnya, masih terus mengalir. Terus gimana solusinya supaya diputus tobat? Kalau tobat insya Allah diputus. Al-Furqan ayat 70, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, maka Allah akan ganti keburukannya itu dengan kebaikan-kebaikan. Dosa diganti dengan pahala, dosa diganti dengan ampunan insya Allah. Muncul pertanyaan berikutnya, apalagi Ustaz? Nah, yang kedua adalah kalau kemarin memberikan contoh yang tidak baik, sekarang dikafaroti, dibayar dendanya dengan memberikan contoh yang baik, keteladanan yang baik, mendorong orang untuk berbuat baik. Nah, sebanyak mungkin kita buat itu, harapannya berlaku firman Allah di surah Hud ayat 114, innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Nah, diharapkan dengan kita membuat contoh-contoh yang baik, keteladanan-keteladanan yang baik, itu diharapkan nanti pahalanya itu menghapus keburukan-keburukannya itu. Tapi yang penting tobat itu dulu. Itu seperti itu. Terus kemudian itu kubur sebagai gerbang akhirat. Dan itu masih panjang loh ke depan perjalanan kita itu. Petanya itu masih kiamat dulu, setelah barzakh kiamat. Setelah kiamat ada yaumul ba'ats, ada hari kebangkitan, ada mahsyar, ada pembagian rapot catatan amal, ada hisab, ada mizan, ada sirat. Terakhir baru surga neraka. Ada yang mengatakan setelah sirat masih ada kontor, jembatan yang menghubungkan dari sirat ke surga, dan ini pasti selamat. Kalau sirat itu kan ada kemungkinan masih tidak selamat. Maka ke depan masih lebih panjang sebenarnya. Karena memang sering saya sampaikan di sini bahwa kita ini bukan penduduk bumi. Kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Jadi saya ulang, kita ini bukan penduduk bumi. Kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Dan bumi ini memang bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Nah, sehingga mau tidak mau, cepat atau lambat, ya bumi ini akan dihancurkan dengan kiamat itu. Allahu Akbar. Terus kemudian berkaitan dengan persiapan menghadapi kematian, saya kira ini sudah sering saya sampaikan bahwa kiamat itu kan pasti terjadi ya. Makanya ketika dalam hadis Sahih Muslim, diantaranya Bukhari juga ada, ketika ada seorang yang bertanya kepada Nabi tentang mata sa'ah, kapan kiamat, itu Nabi balik bertanya, mada a'datta laha, apa yang kamu persiapkan kok kamu nanya kiamat itu. Terus orang ini berkata, la syai'a, tidak ada ya Rasulullah, illa anni uhibbullaha wa rasulah, selain saya ini ya punya cinta kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, anta ma'amman ahbabta, kau akan bersama dengan siapa engkau cinta. Di hadis yang lain, almar'u ma'amman ahabbah, seseorang akan bersama dengan siapa dia cinta. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai rawi hadis itu, beliau mengatakan, tidak ada hal yang paling membahagiakan saya saat itu selain dari ucapan Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan siapa engkau cinta. Karena dengan itu, kata beliau, saya punya kesempatan membersamai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membersamai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, walaupun saya tidak bisa beramal sebagaimana amal beliau-beliau itu, dikarenakan saya mencintai beliau semua itu. Itu kata sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Makanya saya ulang sekali lagi, berarti kapan kiamat itu memang nggak penting, termasuk kiamat sughra. Kapan kiamat sughra itu nggak penting. Yang penting berarti apa? Persiapannya. Karena apa-apa yang Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak jelaskan, itu biasanya nggak penting. Kan kapan kiamat Allah rahasiakan. Di sisi Allah lah ilmu tentang kiamat itu kan. Bahkan nabinya pun tidak Allah beritahu, kecuali sekedar tanda-tandanya saja. Dan ketika Nabi ditanya tentang kiamat, Nabi tidak menjawab, karena memang beliau tidak diberitahu oleh Allah. Beliau malah balik bertanya, apa yang telah kamu persiapkan? Nah, jadi persiapannya itu yang penting berarti, termasuk kematian. Kapan kita mati itu nggak penting.
Karena semua kita pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Berarti kapan mati nggak penting. Yang penting apa? Persiapan menghadapi mati, itu yang penting. Makanya dalam Islam takut mati ya percuma. Mencari-cari mati juga percuma. Sekarang persiapan aja, persiapan untuk menghadapi kematian. Karena mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, semua kita akan lanjut ke alam berikutnya. Namanya alam apa? Alam barzakh. Dan itu adalah awwalu manazilil akhirah. Itu seperti itu. Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis. Hadisnya hasan ini. Ibnu Majah nomor hadis 4267. Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis an Hani'in dari Hani an Utsmana dari Utsman radhiyallahu an qala, beliau berkata, karena ada siapa Utsmanu, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, idza waqafa ala qabrin, apabila beliau berdiri di atas kubur, baka beliau nangis. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu sering kalau ziarah kubur atau berada di atas kubur, beliau menangis. Hatta yabulla lihyatuhu, sehingga menjadi basahlah jenggotnya, saking nangisnya itu tidak sekedar nangis, berarti sampai jenggotnya basah. Faqila, maka ditanyakan lahu kepada beliau, tudzakirul jannata wan nar wa la tabki, panjenengan ingat surga, ingat akan neraka tapi tidak menangis. Sementara watabki min hada, sementara kalau ingat kuburan kok nangis, jenengan ada apa? Jadi kalau ada riwayat tentang surga, tentang neraka, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu itu enggak nangis. Tapi kalau bicara kuburan nangis beliau. Wonten napa to? Kok jenengan kalau bab kubur kok mesti nangis, wonten napa? Ada apa? Qala, beliau menjawab, inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala, beliau bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah, sesungguhnya kubur itu atau alam kubur itu adalah permulaan persinggahan akhirat atau gerbangnya akhirat. Fa inna ja minhu ahadun fama ba'dahu aisaru minhu, fa inna ja, maka apabila selamat, minhu dari kubur, siapa ahadun seseorang, fama ba'dahu aisaru minhu, maka apapun yang terjadi sesudahnya akan lebih mudah untuknya, atau lebih mudah daripada keadaan di kubur itu. Jadi kalau kubur beres, kedepannya beres, kira-kira gitu. Wa illam yanji, dan apabila tidak, wa illam yanju, dan apabila dia tidak selamat, minhu dari kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka kondisi setelah kubur itu lebih dahsyat lagi. Kalau bahasa sederhananya, kalau nggak lulus pertanyaan kubur, udah alamat kedepannya lebih sulit lagi. Kondisi di kubur itu secara umum ada dua ya, ada yang bebas fitnah kubur, ada yang tidak bebas fitnah kubur. Kalau yang bebas fitnah kubur ini, dia bebas pertanyaan kubur. Fitnah itu artinya ujian, bisa kekacauan juga. Yang otomatis karena bebas pertanyaan kubur, berarti dia juga bebas siksa kubur. Kalau di hadis yang sudah kita bahas, hadis riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah rahimahumullah, kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Beliau mengatakan, ketika seseorang itu lulus dengan pertanyaan kuburnya, itu dibukalah lorong tembus surga, sehingga kuburnya menjadi jurang-jurang, menjadi taman-taman surga. Tapi kata-kata taman-taman surga itu kalau sebagai hadis lemah, tapi kalau sebagai penjelasan ulama sahih, tidak ada masalah, karena riwayat itu memang mengarah kepada pengertian itu gitu. Nah, tapi sebaliknya kalau tidak lulus, maka dia akan dibukakan lorong tembus neraka, hingga jadilah kuburnya itu jurang-jurang neraka. Nah, sampai sini, nah, kalau bisa target kita ya bebas fitnah kubur, bebas pertanyaan kubur, dan bebas adab kubur.
Nah, terkait dengan ini ada beberapa yang bisa kita upayakan dan ada beberapa yang kita tidak bisa mengupayakan. Tidak bisa kita program lah kalau bahasa kita. Kayak meninggal di hari Jumat dalam ketaatan ya. Itu nggak bisa kita program. Boleh berharap meninggal di hari Jumat dalam kebaikan, boleh, tidak apa-apa. Tapi kan tidak jaminan bahwa kita meninggal di hari Jumat. Nanti tiap malam Jumat kita deg-degan, jangan-jangan sekarang nih matinya. Nah, jadi nggak bisa kita, seperti meninggal sakit perut misalnya. Tapi tentu dalam kebaikan ya, bukan sakit perut karena kena mah akut gara-gara banyak minum paloma atau topi miring, bukan. Itu seperti itu. Nah, atau dan beberapa yang lain-lainnya. Itu nggak bisa kita upayakan dalam arti yaitu betul-betul anugerah dari Allah. Yang bisa kita upayakan itu kalau dalam kitab ini ya, paling tidak itu pertama surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Memperbanyak baca surah Al-Mulk, syukur-syukur sampai hafal. Dibaca di malam hari atau kapan saja kita mau. Karena ada dua model redaksi. Yang pertama menyebut waktu malam itu sebelum tidur. Yang kedua Nabi tidak menyebut waktu. Berarti secara umum boleh dibaca kapan saja. Cuman yang paling bagus dibaca malam hari. Dan surah Al-Mulk itu hanya 30 ayat. Saya sudah coba berkali-kali sambil saya jami maksudnya ya, sambil saya jami. Itu nggak jauh-jauh dari angka 3 menit. Nggak jauh-jauh dari angka 3 menit. Maksudnya saya ngomong gini, nggak ada alasan untuk kita tidak baca gitu maksud saya. Cuma 3 menit betul. Asal bacanya lancar ya. Kalau mekap-mekap ya setengah jam. Al-Mulk. Kalau ada yang mengatakan hadisnya dhaif misalnya, ya betul. Ada beberapa ulama yang mengatakan riwayatnya lemah. Kayak Ibnu Katsir itu dalam tafsir Ibnu Katsir ketika mengutip riwayat At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadisnya ini lemah kata beliau. Tapi kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan. Riwayat yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir di permulaan pembahasan surah Al-Mulk. Itu kalau kata Ibnu Katsir hadisnya lemah. Tapi kalau kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan. Rumusnya al-ijtihad la yunqaddu bil ijtihad. Ijtihad seorang ulama tidak bisa dibatalkan oleh ulama sesudahnya. Jadi apa yang dikatakan hasan oleh Imam At-Tirmidzi tidak lantas menjadi batal hanya karenanya ada yang mendhaifkan. Itu seperti itu. Apalagi jalur periwayatannya banyak. Sehingga dia bisa menjadi hasan li ghairihi. Nah, dikatakan dalam pembahasan itu, dalam riwayat itu, kata Nabi Okamakal, sebelum kalian ada orang yang meninggal dunia yang didatangi oleh 2 malaikat. Disebut dalam riwayat itu namanya malaikatnya itu Munkar dan Nakir. Maka ketika Munkar Nakir datang dihadang oleh surah Al-Mulk. Dihadang oleh surah Al-Mulk. Terus kata surah Al-Mulk kalau bahasa ini mafhum riwayat ya, jangan sentuh dia karena di dalam diri orang itu ada saya. Itu kenapa dipahami oleh para ulama, orang ini saking seringnya baca sampai hafal. Karena di dalam dirinya ada saya, kata surah Al-Mulk. Kata Munkar Nakir, saya utusan Allah. Kata surah Al-Mulk, saya firman Allah. Kuat-kuatan. Kata Munkar Nakir, saya utusan Allah. Kata surah Al-Mulk, saya firman Allah. Kata Munkar Nakir meskipun panjenengan mawon. Akhirnya dinyatakan orang ini oleh Allah dinyatakan bebas fitnah kubur. Itu surah Al-Mulk. Di kitab ini ditambahkan satu lagi amalan, memperbanyak baca surah Al-Ikhlas. Memperbanyak baca surah Al-Ikhlas. Wah, ini hafal semua lah kalau ini ya. Al-Ikhlas. Karena ada satu hadis riwayat Ahmad. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih riwayat Ahmad. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali tanpa dicedah dengan yang lain ya. Jadi nggak dicedah sambil ngobrol atau dicedah sambil bacaan surah yang lain 10 kali berturut-turut. Maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Hadisnya riwayat Ahmad, hadisnya sahih 10 kali tadi. Itu Imam sudah saya? Belum masih punya aja kan? Saya pikir pasang apa belum ini. Nah, 10 kali ya. Nah, akan dibangunkan rumah di mana? Di surga. Itu orang kalau udah punya rumah di surga, itu kalau bahasa Al-Qur'an itu namanya ashabul jannah. Kan ada istilah ahlul jannah. Ahlul jannah itu penduduk surga.
orang yang punya KTP surga itu ahlul jannah. Kalau ashabul jannah itu punya sertifikat surga itu. Sudah punya jatah rumah di sana. Nah, belinya pakai surah Al-Ikhlas 10 kali non-stop. Jadi jangan diceda dengan bacaan yang lain atau omongan yang lain. Nah, jadi kalau kita memperbanyak baca surah Al-Ikhlas, potensial kita menjadi ashabul jannah. Kalau udah punya kapling di surga, insya Allah barsanya beres lah, kira-kira gitu. Dibantu beres oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pemahaman sisi pendalilan yang dipakai oleh kira-kiranya dipakai oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah ini, di antaranya. Itu. Kalau taruhlah misalnya di antara kita ini ada yang tidak bebas fitnah kubur ya, misalnya nun sewu. Taruhlah memang harus ditanya sebagaimana dalam hadis riwayat Abi Dawud di antaranya. Maka catat baik-baik, pertanyaan kubur itu jawabannya nggak bisa dihafalkan. Saya ulang ya, pertanyaan kubur itu jawabannya nggak bisa dihafalkan. Walaupun bocoran jawabannya sudah disebar di mana-mana. Kan kita tinggal baca hadisnya itu, man rabbuka dan seterusnya itu. Tapi ingat, pertanyaan kubur itu jawabannya nggak bisa dihafalkan. Juga nggak bisa nyontek gitu. Semua refleksi amal. Saya nggak tahu nih panjenengan non saya kalau usia-usia seperti saya ke atas kan masih nututi guru galak-galakan masih nututi. Kita berangkat dari rumah itu di waktu masih SD itu. Ngapalin perkalian ping-pingan itu, porok hapit dan macam-macam. Wes macam-macam yang dihafal lah gitu. Butir-butir apa semacam-macam mesti dihafal loh. Sampai depan guru nyekel gurunya pegang penggaris. Wah, itu gak ngelontok di luar kepala itu. Boh, lupa, blank itu. Ya Allah, makanya itu refleksi amal. Apalagi ini malaikat, itu seperti itu. Itu satu dulu. Belum lagi gambaran tentang malaikat itu oleh Nabi itu kayak sawar pol-polan. Malaikat Munkar Nakir itu. Allahu Akbar. Nah, itu yang pertama. Nah, terus kemudian tidak bisa nyontek juga. Saya ngomong kenapa nggak bisa nyontek itu. Awal-awal saya ke Jakarta itu ada ibu-ibu yang ngomong gini ke saya, nanya ke saya, Ustadz, di sini kalau ada orang mau mati, pesen ke anak-anaknya, tong, tulis sini ya jawaban kubur. Buat apanya? Buat nyontek. Jadi kalau dia mau mati itu pesan ke keluarganya agar tuliskan jawaban pertanyaan kubur itu. Nggak bisa, karena itu betul-betul refleksi amal. Makanya nanti insya Allah kita ketemu atau sudah saya lupa dalam kitab ini ada beberapa riwayat kalau orang itu ditanya pertanyaan 1, 2 sudah lancar, itu malaikat tidak meneruskan pertanyaannya. Apa kata malaikat Munkar Nakir? Wis teruskan, ini orang baik udah. Itu saya ingat kalau kita ujian skripsi gitu ya, di sidang itu sama dosen. Pertanyaan dosen itu kok kita jawab dengan lancar, itu dosen nggak meneruskan, sudah menguasai materi berarti. Sudah menguasai apa? Materi. Sehingga kadang sidang cuma 10 menit cuma habis. Ya udah, kamu udah bisa semua kok, udah selesai. Nah, gitu aja. Paling cuma perbaikan beberapa poin gitu aja. Rupanya Munkar Nakir juga gitu sama. Kalau pertanyaan pertama, kedua saja sudah lancar gitu, udah nggak tanya lagi. Ini sudah orang baik, ini nggak usah tanya lagi. Kita pergi aja cari yang lain. Itu seperti itu. Nah, semoga kita semua bebas fitnah kubur. Amin Allahumma amin insyaallah. Karena kalau kubur beres, kedepannya alamat beres. Kiranya ini dulu yang bisa saya sampaikan karena takut menjelang Isya. Silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi bencana yang terjadi di daerah Sumatera dan Jawa. Oke. Itu kan banyak jenazah yang terkubur sampai 4 meter ya. Betul. Pertanyaan saya dengan materi malam ini, yang jenazah itu belum ketemu sampai pastikan kedalamannya dan terbatas untuk ini. Apakah dia juga merasakan juga yang namanya siksa apa di dalam kubur itu, seperti yang orang normal kalau dikubur di kuburan dan yang terkena musibah itu? Hadisnya kalau orang terkena musibah banjir, gempa bumi dan longsor itu matinya syahid. Mohon dijelaskan korelasinya dengan tadi yang Ustaz jelaskan tentang
kubur itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Di antara tanda husnul khotimah atau syahid akhirat itu adalah mati tenggelam atau tertimpa reruntuhan. Tapi saya ulang, dalam catatan kalau yang bersangkutan dalam kebaikan. Kalau dia terseret banjir karena masuk dalam lingkaran kejahatan illegal logging, wallahu a'lam bishawab itu. Tapi saya ulang, ini warga lah ya, ini ceritanya warga ya, warga yang nun sewu kena musibah. Kita doakan ya, semoga Allah anugerahi beliau-beliau semuanya itu kesabaran yang berlipat-lipat. Yang rusak, yang hilang, semoga segera Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang wafat di kalangan kaum muslimin, semoga Allah wafatkan dalam keadaan sebagai seorang yang syahid akhirat. Amin Allahumma amin. Nah, dijamin orang yang syahid akhirat seperti itu sependek yang saya pahami ya bebas fitnah kubur diantaranya. Jadi orang yang terstatuskan sebagai orang yang syahid akhirat seperti itu masuk dalam kategori yang insya Allah dapat keringanan, diantaranya bebas fitnah kubur. Karena ini sebenarnya dikaitkan dengan dialog Nabi dengan para sahabat ketika Nabi bertanya, siapa syuhada dari kalangan umatku? Kata para sahabat, orang yang mati dalam peperangan di jalan Allah. Nabi bersabda, au kama qal, kalau begitu syuhada umatku dikit dong. Terus Nabi menjelaskan sampai ada sekitar 18 itu diantaranya. Maka pengertian saya di situ karena diberi kemudahan untuk masuk surga. Di antaranya adalah akses di barzahnya itu dipermudah dengan bebas fitnah kubur itu. Insya Allah seperti itu yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih? Ada lagi yang lain mungkin silakan kalau ada. Ya monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Kata Ustaz tadi di dalam kubur itu nanti ada pertanyaan dari malaikat. Berarti kan hidup lagi kita. Bertanya. Kalau mati kan nggak bisa tanya. Terus Pak. Jadi akhirat ini berapa kali matinya itu? Atau hidupnya itu dan matinya itu? Bagus. Sampun? Baik. Kalau kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah ini, beliau termasuk yang punya keyakinan ruh kita itu adalah makhluk yang ada permulaannya tapi tidak ada akhirnya. Sehingga istilah mati itu untuk jasad saja, untuk raga yang diparkir di kuburan yang kalau kita ziarah itu. Sementara ruh kita lah yang lanjut ke alam berikutnya, namanya alam barzakh. Makanya di dalam berkaitan dengan yang saya bilang tadi hidup itu sesungguhnya ruh yang memang melanjutkan perjalanan ke alam barzakh itu. Nah, dalam keyakinan para ulama ahli sunnah yang dikutip oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Ar-Ruh, termasuk di sini oleh Imam Al-Qurtubi, beliau punya keyakinan bahwa dalam proses pertanyaan itu memang disatukan kembali antara ruh dengan jasad itu. Tapi Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan begini, tapi ini tidak bisa dipahami sebagaimana pengertian harfiah duniawi. Itu cukup kita imani saja. Tapi bagaimananya itu terserah Allah sudah. Itu seperti itu. Nah, tapi yang pasti yang mati jasad, Pak, yang pasti. Sementara ruh itu tidak ada akhir. Ruh itu ada permulaannya, nggak ada akhirnya. Nanti kiamat pun itu para ulama menafsirkan bukan mati tapi pingsan. Ada yang mengatakan begitu. Mereka dipingsankan, tidak dimatikan, tapi dipingsankan ruhnya, untuk ruhnya ya. Tapi kalau jasad mati, kalau jasad mati, kalau ruh itu enggak mati. Itu kalau kata Imam Al-Qurtubi begitu. Sehingga ketika tadi ruh bicara, itu yang bicara ruh memang, Pak, bukan jasad. Nanti kita bisa baca dalam riwayat yang sahih Bukhari diantaranya ya, misalnya ketika jenazah dipikul mau dibawa ke kuburan, kalau orang soleh ngomong apa? Qaddimuni, cepetan. Maka diantara kesunahan adalah mensegerakan pemakaman kan. Itu seperti itu. Nah, terus yang kedua, firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla
innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, yang mati itu ngomong. Loh, katanya mati kok ngomong? Ya mati raganya, kok ngomong ruhnya. Apa kata ruhnya? Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Berarti begitu orang lepas dari badan, dia tidak di dunia lagi, Pak. Dia di alam barzah itu. Untuk apa mau kembali? Untuk apa mau kembali ke dunia? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat baik yang dulu aku tinggalkan. Jadi kalau kita merujuk pada teks ayat ini, orang mati itu pengen balik ke dunia, ingin beramal dengan amalan yang dulu dia mampu tapi tidak mau. Kalau yang tidak mampu tidak menyesal, Pak. Karena masuk dalam ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi yang disesali apa? Dia dulu di dunia mampu tapi tidak mau. Nyesel itu, pengen balik ke dunia lagi. Kata Allah apa? Kalla, udah nggak boleh kata Allah. Kalau boleh pulang semua itu, Pak. Kata Allah kalla, enggak boleh kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ucapan seperti itu pasti diucapkan. Tapi penyesalan setelah kematian itu percuma tak berguna, Pak. Percuma tak berguna. Wa min waraihim barzakh. Wara bimana amam, dan di hadapan mereka ada barzakh, dinding yang kokoh hingga pada hari di mana mereka dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari sababun nuzul ayat ini, zahir ayatnya, teksnya itu menunjukkan informasi yang demikian, Pak. Nah, jadi ngoten nggih, ruhnya yang masih hidup. Ini sudah isya atau belum sebenarnya? Oh, belum, nggih pun. Monggo lanjut, siapa lagi yang mau nanya? Monggo. Kalau ada, monggo silakan. Nggih, monggo. Niki niki Pak, depan nih, Pak, depan, Pak. Nah, monggo. Nggih pun langsung. Nggih. Saya masih agak gampang. Dulu ketika saya masih belajar pada Ustaz, itu ketika ada ulama yang menyebutkan satu doa, satu sahih, maka untuk kehati-hatian itu mengambil yang mendoakan supaya tidak terjebak perselisihan macam-macam. Ini bagaimana, Ustaz? Ya, itu pendapat ya. Kalau pendapat kan sah-sah saja. Cuman kalau saya beda lagi ukurannya. Kalau saya itu gini, kalau saya pribadi itu, kalau ada ulama di antara para ulama khilaf tentang masalah tashih dan tad'if sebuah hadis misalnya, saya lihat siapa ulamanya dulu. Secara umum ya. Yang pertama tadi misalnya saya contohkan antara Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu. Imam Ibnu Katsir itu kan gelarnya Al-Hafidz. Kalau Imam At-Tirmidzi itu Al-Hakim gelarnya. Itu kalau dari segi kualitas kesarjanaan di bidang keilmuan hadis, itu Imam At-Tirmidzi lebih mumpuni dalam hal ini. Nah, sehingga kalau harus pilih ya, kalau harus pilih. Ini kalau pakai pendekatan ala teman-teman di Muhammadiyah kan tarjih. dia yang ditarjih itu ya dalam hal ini Imam At-Tirmidzi dibandingkan dengan Ibnu Katsir. Tapi bukan berarti kita menyalahkan Imam Ibnu Katsir ya. Beliau tetap kita hormati dalam hal ini karena beliau juga punya kemampuan untuk itu seperti itu. Kalau ada yang mengatakan, tapi kan sudah ada kritiknya Ustadz berkaitan dengan hasil takhrijnya Imam At-Tirmidzi, karena Imam At-Tirmidzi itu dalam metodologi takhrijnya beliau termasuk yang mutasahil. Mutasahil itu standarnya mudah mensahihkan, mudah menghasankan. Tapi bukan sembrono ya. Karena ada penerjemah buku itu menerjemahkan sembrono, itu ngawur itu yang menerjemahkan. Imam At-Tirmidzi enggak ngawur. Beliau itu salah satu murid terbaik Imam Bukhari. Ya, kalau Imam Bukhari itu mutawasid, Imam Muslim juga mutawasid. Imam Bukhari lebih ketat dalam hal ini. Gurunya lebih ketat lagi nanti itu. Maka kalau perbandingannya tadi antara Ibnu Katsir dengan Imam At-Tirmidzi rahimahullah, kita hormati kedua beliau ini. Kalau saya sih lebih condong kepada Imam At-Tirmidzi dalam hal ini ya, dalam hal ini. Itu satu dulu.
Terus pendekatan saya, kenapa saya lebih condong kepada ulama yang terdahulu dalam Imam At-Tirmidzi? Karena Imam At-Tirmidzi hidup di mana Islam masih berjaya. Imam At-Tirmidzi itu hidup di masa Islam masih berjaya. Kepustakaan Islam itu masih lengkap. Ulama-ulamanya juga masih lengkap. Sehingga ada kemungkinan di masa Imam At-Tirmidzi itu terlacak hadis ini sanadnya sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Sementara di masa Ibnu Katsir itu di masa gurunya aja Ibnu Taimiyah kan masa perang itu kan, di mana banyak ulama-ulama yang sudah dibunuh, dibantai oleh pasukan Tartar Mongol itu dan macam-macam itu, sehingga muslimin banyak kehilangan data terkait dengan kitab, terkait dengan ulamanya juga, sehingga ada kemungkinan saat Ibnu Katsir sedang mentahrijat hadis itu, beliau tidak menemukan apa yang ditemukan Imam At-Tirmidzi. Itu seperti itu. Nah, itu analisa yang sebenarnya saya pahami. Itu kenapa saya lebih condong kepada Imam At-Tirmidzi. Saya kalau ngomong ini ada yang negur saya biasanya. Itu kan sama dengan Ustadz menyampaikan, itu kan sama dengan Ustadz mengatakan bahwa ada yang hilang dari syariat ini. Sebenarnya bukan syariat yang hilang, ilmu yang hilang. Karena di antara tanda kiamat itu memang ilmu itu diangkat memang. Maka itulah kenapa kita sepatutnya masih harus terus merujuk kepada generasi salaful ummah. Karena di situ generasi di mana ulamanya masih utuh, kitab-kitabnya masih utuh, dan sumber-sumbernya masih terlacak sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Namun apa yang jenengan bilang tadi itu tidak ada masalah. Itu pendapat dan itu sah-sah saja sebagai pendapat. Hanya kalau saya punya pandangan yang sedikit berbeda dalam masalah ini. Ngoten nggih? Wallahu alam bisawab. Sudah Isya, cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.